Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah yang telah mempertemukan kita pada saat ini di masjid yang mulia ini untuk mentadaburkan surat Al-Anfal ayat 72 sampai dengan ayat 75, ayat terakhir, terkait dengan masalah hijrah. Mungkin panitia mengambil materi ini karena sebentar lagi kita akan masuk tahun baru hijrah 1437. Sekarang akhir pekan-pekan terakhir dari bulan Zulhijjah, bulan ke-12, dan kita akan masuk bulan Muharram insyaallah 1437 Hijriah. Nah, dalam Al-Quranul Karim kata hijrah itu banyak sekali digunakan. Di antaranya kita akan temukan dalam surat Al-Anfal ini ayat 72 dan sampai 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Ini ada 4 ayat yang menjelaskan hijrah. Nah, kalau kita lihat dari keempat ayat bicara tentang masalah hijrah ini, hijrah itu tidak berdiri sendiri ya. Dia diapit oleh kata amanu wa hajaru wa jahadu. Diapit oleh kata amanu wa jahadu. Di tengah-tengahnya hijrah. Nah, kalau kita lihat kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW membangun pertama kali keimanan yang dasari tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Kemudian berikutnya setelah Rasulullah SAW, ya ini juga berdasarkan hikmah dari Allah Taala, ingin dibunuh oleh masyarakat kafir Quraisy karena tidak bisa lagi untuk melobi Rasulullah SAW agar berhenti dari berdakwah tauhid. Allah suruh Rasulullah berhijrah ke Madinah. Jadi amanu wa hajaru, dibangun iman 13 tahun selama di Madinah, di Mekah. Kemudian setelah itu Allah suruh berhijrah. Sebelumnya juga ada hijrah, Rasul mencoba ke Taif, tapi masyarakat Taif juga sama menolak.
tidak bisa menerima dakwah Rasulullah SAW. Dan para sahabat sebelum hijrah ke Madinah juga Rasulullah suruh hijrah ke Habasyah, Ethiopia, nyebrang ke Afrika. Jadi memang hijrah ini bagian dari program Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membangun dakwah tauhid. Tapi hijrah yang mana? Para ulama kita telah membagi hijrah itu kepada dua macam. Ya. Ada hijrah disebut dengan hijrah makaniyah, hijrah tempat, berpindah dari satu tempat yang terancam kepada satu tempat yang aman. Seperti sahabat hijrah dari Mekah ke Al-Habasyah. Ini namanya hijrah makaniyah. Tapi di Habasyah mereka tidak bisa banyak berbuat apa-apa juga, kecuali hanya sekedar mendapatkan keamanan dan perlindungan. Nah, kemudian ada juga hijrah dalam bentuk nilai, ya, dari buruk kepada baik. Itu hijrah juga namanya. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang berhijrah itu yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang Allah Ta'ala. Itu hijrah juga namanya. Nah, oleh karena itu hijrah ini tema sentral, tema pokok seorang beriman. Kalau orang beriman ingin mendapatkan suatu perubahan, ya, suatu peningkatan, perbaikan, dan bahkan eksistensi sebagai sebuah sistem, sebuah negara, itu prosesnya harus hijrah. Karena sudah menjadi sunatullah bahwa di tempat dakwah pertama dibangun itu pasti banyak tantangannya. Coba kita lihat para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi sejak dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sulit sekali untuk membangun dakwah tauhid di tempat tinggalnya. Kenapa? Karena sistem syirik sudah melembaga, sudah menjadi sistem, tidak lagi menjadi sebuah budaya, tapi lebih dari itu, sistem. Kalau sistem berkolaborasi dengan budaya, itu akan kuat sekali. Nah, budaya syirik ini Allah jelaskan dalam Al-Quran tidak lain kecuali peninggalan-peninggalan nenek moyang. Ya, ketika Nabi Ibrahim katakan mengkritik umatnya, kaumnya, orang tuanya, penguasanya ketika itu, kenapa kalian ata'buduna ma la yanfa'ukum wa la yadhurrukum? Kenapa kalian sembah ya patung-patung yang kalian ukir itu yang sama sekali tidak bisa berikan manfaat dan mudarat? Jawaban mereka sederhana. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Ini yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Jadi enggak ada lagi analisa logika sehat, ya, ilmiah, dasar-dasar argumentasi yang ilmiah, enggak ada lagi. Ini peninggalan nenek moyang. Begitu semua yang terjadi sejak zaman Nabi Nuh, termasuk zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa perlawanan masyarakat kafir Mekah kepada Rasulullah SAW sangat sengit sampai-sampai berupaya untuk membunuh beliau? Apa salahnya? Kalau ditanya Muhammad sebelum mendakwahkan tauhid, semua orang akan mengakui kehebatannya, kan? Siapa Muhammad? Pasti orang jawab Al-Amin. Dialah seorang pemuda yang sangat terpercaya. Siapa Muhammad? As-Sadiq, yang sangat jujur dalam semua kehidupannya, berdagang jujur, bergaul jujur. Belum pernah ada cerita Nabi Muhammad SAW korupsi, nggak ada cerita. Dalam perdagangan menipu, nggak ada cerita, nggak pernah dicatat. Nggak pernah Rasulullah SAW mengkhianati teman, sahabat, ya, mengganggu tetangga. Cobalah cari, minta kesaksian dari orang-orang kafir sendiri, jangan dari orang Islam. Minta dari Abu Jahal. Abu Jahal murka kepada Rasulullah SAW bukan karena Rasulullah SAW akhlaknya buruk, bukan karena Rasulullah SAW orangnya suka ingkar janji, ya kan? Bukan karena Rasulullah SAW orangnya bodoh, tidak pintar. Semua diakui kepintarannya, keberaniannya, cinta menolong orang, hidup independen. Rasul walaupun dilahirkan dalam keadaan miskin, dari kecil dia bisa cari duit, ngembala kambing. Jadi nggak ada yang dirugikan, nggak ada. Yang diganggu aja nggak ada. Apalagi
merugikan orang, nggak ada. Tapi kenapa ketika Rasulullah SAW kumpulkan tokoh-tokoh kafir Quraisy di Bukit Safa, kalau kita umroh haji kan, Inna Safa wal Marwah, mulainya startnya sa'i dari Bukit Safa kan, 700 meter sampai Bukit Marwah. Karena itu tempat yang paling tinggi di situ di zaman dulu itu. Lebih tinggi dari Ka'bah posisinya. Ini lebih di atas. Ka'bah kan di bawah, di lembah. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan, ketika perintah Allah datang untuk melakukan dakwah jahar, dakwah sudah harus dibuka, dakwah tauhid setelah Rasulullah SAW berdakwah 3,5 tahun secara diam-diam, ya kan, diam-diam. Udah Allah perintahkan dakwah jahar. Nah, Rasulullah bagaimana cara? Rasulullah kumpulkan mereka. Di mana? Di Bukit Safa. Karena itu bukit yang paling tinggi. Rasulullah seru mereka, wahai kaumku, berkumpullah kalian di sini. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Lalu mereka berkumpul dengan jumlah yang banyak. Karena kalau Muhammad bicara, mereka dengar. Muhammad memanggil mereka, ada sesuatu yang besar, berarti mereka percaya kan? Datang mereka dengan mudah datang. Nah, setelah mereka berkumpul, Rasulullah SAW memberi sebuah ilustrasi. Rasulullah katakan pada mereka, kalau sekiranya saya katakan di balik bukit ini, kita nggak lihat, di balik bukit ini ada musuh yang siap menyerang kita, percaya nggak kalian? Mereka serempak mengatakan percaya. Karena Rasulullah as-Sadiq, al-Amin, terpercaya kan? Nah, ketika itulah Rasulullah SAW mengatakan, qulu la ilaha illallah. Kalau begitu, karena kalian percaya sama saya sudah dapat wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan terbuka, nggak boleh lagi tertutup, harus open. Permintaan Rasulullah sederhana, apa? La ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Ya, terjadi perlawanan yang luar biasa, resistensi yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka faham arti la ilaha illallah, karena bahasa Arab. Kalau dalam struktur bahasa Arab la ilaha itu artinya apa? Tidak boleh ada lagi Tuhan-Tuhan illallah kecuali hanya, berarti secara otomatis patung yang 300-an lebih di sekitar Ka'bah harus dihancurkan, harus dibuang ke laut, harus dikuburkan, ya kan? Konsekuensi lain, karena sudah berubah dari Tuhan-Tuhan yang banyak kepada Tuhan yang esa, konsekuensi yang lain, semua hukum dan sistem jahiliyah harus dibuang. Semua sistem dan hukum jahiliyah harus dibuang. Kalau enggak sah la ilaha illallahnya, enggak sempurna artinya. Ini disebut dengan makna la ilaha illallah. Salah satu makna la ilaha illallah adalah membuang semua sistem, semua aturan jahiliyah yang selama ini dikembangkan, diamalkan dan diterapkan dalam masyarakat yang diambil dari turun-temurun nenek moyang. Ma'anzalallahu biha min sultan, yang sama sekali Allah tidak pernah turunkan wahyu tentang itu. Nah, karena mereka faham konsekuensi la ilaha illallah ini, mereka tidak hanya tidak mau berucap, tapi melawan. Bahkan Abu Lahab mengeluarkan ucapan yang sangat kotor ketika itu, sampai melakukan sumpah serapah kepada Nabi Muhammad SAW. Tabballaka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, kurang ajar engkau hai Muhammad. Alihada jama'tana, apa karena ini engkau himpunkan kami di sini? Lalu Allah turunkan ayat tabbat siyada abi lahabin wa tab, celakalah Abu Lahab, putus tangan kedua Abu Lahab. Jadi yang celaka Abu Lahab, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ini proses iman namanya. Bagaimana iman itu harus dibangun melalui proses-proses yang sulit. Coba kita lihat iman para nabi. Maka sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan iman yang paling kuat adalah iman para nabi. Kenapa? Karena cobaan-cobaan yang terbesar yang dihadapi oleh manusia adalah oleh para nabi. Nabi Nuh ingin dibunuh, ya kan? Nabi Lot, Nabi Isa, nyaris mereka bunuh kalau Allah selamat Nabi Muhammad SAW, semua nabi. Kecuali yang nggak ada cerita dibunuh Nabi Sulaiman, ya kan? Nabi Sulaiman karena dia penguasa kan, raja.
Nabi apa? Coba Nabi lain. Nabi Yunus sampai nggak tahan tinggal di kampungnya, sampai pergi lari naik kapal, pengen meninggalkan negerinya. Kenapa? Ternyata konflik iman dan kufur itu sadis. Ya, iman ini bangun logika sehat, kufur tidak mau pakai logika. Ya, iman itu membangun kecerdasan, kekufuran tidak mau dengan kecerdasan. Pokoknya judulnya apa? Pokoknya. Ini kan yang dapat nenek moyang kita. Pokoknya ya ini. Nggak mau adu argumentasi. Coba lihat mana ada argumentasi ya para penguasa di zaman nabi-nabi terdahulu, masuk Nabi SAW, mereka mau menerima Islam, menerima iman dengan argumentasi. Mana ada? Coba lihat sejak zaman Namrud, Ibrahim alaihissalam. Setelah kalah berdialog, malah ujung-ujungnya Nabi Ibrahim dibakar. Ya, Nabi Musa dengan Fir'aun, mana bisa mereka mengalahkan logika Nabi Musa? Nggak ada. Nabi Isa nggak ada. Nabi Muhammad SAW, ya, semuanya. Ya, makanya konflik itu akan semakin seru karena nggak nyambung gitu loh. Iman mengajak kemana, kekufuran ngajak kemana. Nah, orang-orang beriman yang dididik dengan iman seperti sahabat dan generasi-generasi Islam setelahnya yang benar-benar keimanan selalu mengandalkan logika, mengandalkan cara berpikir yang sehat, mengandalkan dialog. Tapi kekufuran tidak mau dialog. Sekali dua kali habis itu kalah, dibuat tuduhan-tuduhan. Ya enggak. Termasuk tuduhan terorisme sekarang ini itu bagian dari skenario kekufuran. Untuk melumpuhkan keimanan, nggak mungkin bisa. Dan nggak mungkin bisa ketemu selama logikanya kekufuran. Nah, Nabi Musa umpamanya ketika diajak berdialog dengan Fir'aun, ya, sampai Nabi Fir'aun menantang begini begitu, dilayanin oleh Nabi Musa. Bahkan lebih dari itu dengan sebuah mukjizat, tongkatnya berubah jadi ular, bisa melumpuhkan ular-ular tukang sihir, dan bahkan tukang sihirnya beriman, Fir'aunnya tetap tidak mau beriman. Bahkan Fir'aunnya menuduh Nabi Musa, oh ini orang akan buat huru hara, ini orang akan melakukan terorisme, ini orang akan merusak masyarakat, ini orang akan mengganti agama kalian, mengganti Tuhan kalian. Macam-macam lah tuduhan-tuduhan itu muncul, dan begitulah gaya dan seni kekufuran sepanjang masa kalau berhadap-hadapan dengan keimanan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, Nabi juga mengalami hal yang sama. 13 tahun Rasulullah SAW mendialogkan keimanan itu. Qulu la ilaha illallah. Rasulullah enggak minta gaji kok. Ma uridu minkum min ajrin in ajri ala rabbil alamin. Saya tidak minta gaji dari kalian, gaji saya dari Allah Ta'ala. Cukup terima saja konsep ini, karena ini akan menyelamatkan kalian. Ini akan buat kalian bahagia di dunia dan akhirat. Ini akan membuat kalian itu maju, menjadi bangsa yang maju. Coba kita lihat bangsa Arab sebelum Islam, apa mereka? Jahiliyatin jahla, sangat bodoh, nggak ada budaya, nggak ada ilmu lahir dari sana. Tapi setelah Islam, masya Allah kan, hampir semua sains dan teknologi sekarang itu semua kaum muslimin yang merintis. Semua itu pengakuan dari orang Barat sendiri. Nah, 13 tahun lamanya Rasulullah SAW membangun dan pertahankan keimanan itu dan menyeleksi siapa-siapa yang sabar dengan keimanan itu, karena keimanan itu akan melahirkan ujian-ujian. Ya, alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia mengira bahwa mereka mengatakan iman lalu tidak diuji? Tidak. Ya, ada ujian. Setiap iman konsekuensinya ujian. Ujian yang terberat dari orang kafir, serangan-serangan orang kafir, kebencian-kebencian orang kafir. Karena orang kafir itu yang merasa tersinggung dengan keimanan. Kita merasa tersinggung dengan kekufuran karena kekufurannya, karena kezalimannya, karena kebodohannya, karena bahayanya. Tapi orang kafir ya tersinggung karena keimanan, itu karena merasa tersingkir sistem kekufurannya. Jadi ada politik ya, unsur politiknya kuat sekali. Cobalah kita tanya,
Nggak usah zaman dahulu, zaman perang salib jilid 1 tahun 1005 Masehi, 1004 atau sekitar abad ke-6, abad ke-7 Hijriah. Nggak usah kita tanya perang salib, sekarang aja tanya. Apa sih alasan Rusia ikut-ikutan nyerang mujahidin di Suriah sekarang? Ya, apa nggak cukup orang kafir Syiah di sekitar situ aja yang perang mujahidin? Apa nggak cukup? Coba lah, apa? Ngapain sih Amerika ikut-ikut campur? Ya kan? Ini masyarakat Suriah sudah bosan, sudah capek hidup dijajah oleh Syiah Ismailiyah berpuluh-puluh tahun dan dibantai. Kaum Sunni ingin hidup bebas bagaimana negara lain seperti Indonesia, sebagai di mana-mana ingin mendapat kehidupan. Ya kan? Begitu juga di Irak. Apa alasan Amerika ikut-ikutan ke Irak? Nggak ada alasannya kecuali mereka merasa tersinggung. Ya, kalau soal minyak itu saya rasa nomor 2 itu. Karena Amerika tanpa datang sana juga dapat minyak dia. Datang sana belum tentu dapat minyak, belum tentu malah dapat minyak. Buang-buang modal itu kan. High cost itu. Amerika menghabiskan uang sekitar 80 miliar dolar hanya untuk membiayai perang di Irak. Gimana cara bayarnya? Amerika negara bangkrut gara-gara perang. Ya kan? Belum lagi sumbangan bantuan-bantuan yang wajib harus mereka berikan ke Israel untuk menjaga Yahudi di Palestina. Ya. Kalau kita tanya mereka, apa sih alasannya Anda ikut-ikutan? Katakanlah orang Islam konflik, biar aja orang Islam konflik, nanti akan tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Ya kan? Tapi enggak, ini kaitannya ternyata memang iman dengan kufur itu tidak akan pernah ketemu dan selalu konflik. Yang cari gara-gara kekufuran, bukan orang beriman yang cari gara-gara. Konflik yang dibangun orang kafir itulah ujian bagi orang beriman. Bisa nggak imannya kuat? Makanya para ulama menjelaskan kenapa lebih lama Rasulullah SAW di Mekah daripada di Madinah. Ya kan? Allah bisa saja panjangkan umur Rasulullah SAW di Madinah sampai 20 tahun katakan baru meninggal. Enggak. Tapi di Madinah cuma sekitar 11 tahun. 10-11 tahun. Di Mekah 13 tahun. Artinya apa? Pembinaan keimanan itu yang utama. Kalau kita berhasil membangun ya pembinaan keimanan dengan baik seperti Rasulullah SAW membangun iman para sahabat, insya Allah untuk hijrah berikutnya mudah persoalannya. Ya, untuk hijrah berikutnya, untuk mencapai pencapaian berikutnya akan lebih mudah. Dan ini suatu hal yang logis. Kayak kita membangun sebuah bangunan besar. Islam itu kan bangunannya besar ya. Bunyal Islam. Islam itu punya bangunan yang besar apa? Negaranya internasional, ideologinya internasional, kemaslahatannya dunia akhirat. Itu kan bukan bangunan yang kecil kan. Kalau negara nasionalis mah kecil pembangunannya, kayak wilayah situ aja yang dia pikir. Dan itu nggak ada urusan dengan akhirat kan. Penting bisa makan dunia selesai. Terlalu kecil pikiran-pikiran nasionalis itu. Terlalu sempit. Maka Rasulullah SAW mengatakan nasionalisme itu adalah bangkai busuk, tinggalkan dia. Bangkai busuk, da'ha fa innaha muntinah. Ya sebuah bangunan besar tentu memerlukan fondasi yang kuat kan. Nah fondasi yang kuat ini iman dibangun dengan waktu yang cukup. Bukannya sekedar muatannya yang bagus, yang mantap dari wahyu, ya kan? Tapi juga apa? Perlu waktu. Ya. Dunia arsitektur juga akan bilang begitu. Kalau bangun 10 lantai, ya tentu membangun fondasinya sekian lama kan? Bandingkan dengan membangun 100 lantai. Ya, bangun 10 dan 100 lantai tentu butuh waktu yang lebih lama dalam membangun fondasinya. Kalau nggak bisa berdiri, roboh. Nah, hijrah itu adalah proses perpindahan dari membangun fondasi kepada membangun bangunan secara keseluruhan. Itu hijrah tuh. Jadi hijrah itu nggak sekedar hanya pergi dari satu tempat yang lain, enggak. Penuh dengan bobot nilai yang luar biasa. Karena starting pointnya itu di sana, di hijrah itu. Umat ini kalau mau bangkit ya hijrah. Apakah itu hijrah makaniyah, hijrah tempat kan, maupun hijrah nilai. Sekarang orang kita ada hijrah dari merokok ke tidak merokok aja susah banget ya. Susah banget.
Tahu nggak Bapak orang Indonesia yang merokok di Indonesia? 150 juta orang. Rata-rata $1 sehari. 150 juta dolar bakar uang sehari. Dokter udah capek menjelaskan, ahli kesehatan udah capek menjelaskan bahwa merokok itu tidak ada baiknya. Oh nanti mereka nanya ayatnya mana? Ini Bani Israel yang begitu cara berpikir. Ya kan? Kalau nanya ayat masak nasi juga nggak ada ayatnya. Apa ayatnya? Nggak ada masak nasi. Kok makan nasi kita ya? Enggak. Jadi cara berpikir nggak seperti itu. Tidak pikir orang yang rendahan. 150 juta uang dibakar sehari Pak. Kali 12, 30 hari kali 12 kali seumur kita. Bayangkan, itu udah cukup bayar utang itu. Ya udah cukup membangun Indonesia. Jangan dipersoalkan naik haji dibilang pemborosan. Ini bodoh nih orang ini ngomong begini, ini bodoh. Ya, imannya kemana, akalnya kemana ini? Coba bandingkan dengan merokok deh. Ini haji 30 triliun itu untuk 200.000 orang satu. Nek haji itu jalan ke surga. Benar nggak jalan ke surga? Hadis Nabi SAW mengatakan apa? Siapa yang hajinya mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Asal jangan dari korupsi aja tuh yang haji itu ya. Jangan dari menipu. Mana pemborosan haji itu mana? Coba tanya. Dengan haji itu hidup maskapai penerbangan. Garuda itu saya tanya Garuda, wah diuntungkan sekali oleh haji dan umroh itu. Kalau enggak udah tutup itu Garuda. Bahkan maskapai penerbangan Singapore Airlines yang kafir itu juga dapat berkahnya untuk umroh kan, karena dia ada direct ke Jeddah kan. Yang nggak boleh masuk penerbangan ke Mekah, mana ada pesawat nggak ada di Mekah kan, atau Madinah memang nggak boleh masuk, tapi Mekah, ya, Thai segala macam masuk ke sana semua. Orang-orang cari pesawat murah kan, umroh tentu dapat semua. Berapa ribu travel yang dihidupkan, berapa ratus travel yang dihidupkan, berapa ribu karyawan, berapa uang di bank menumpuk di situ. Sekarang udah 1 juta orang yang antri. Bayangkan berapa ratus bank diuntungkan. Mana pemborosannya mana? Makanya saya katakan terus terang, yang mengatakan haji itu pemborosan, dia tidak beriman dan tidak berilmu tentang bisnis, nggak ngerti bisnis. Kalau persoalkan korupsi itu, berapa korupsi di Indonesia? 30-40%. Kali aja 1.500 triliun Pak APBN. Itulah korupsi, itu uang rakyat. Uang haji sepeser pun jamaah nggak minta kepada pemerintah kan? Ada nggak jamaah minta kepada pemerintah? Nggak ada. Semua dari hasil keringat mereka, nabung puluhan tahun, bertahun-tahun, bahkan jual rumah, jual sawah. Nah ini cara pandang imannya keliru, cara pandang ekonominya juga keliru kan. Ini pesan sponsor berarti mereka ini. Nah yang begini-begini ini nggak kena logika keimanan dengan mereka ini. Nggak kena logika keimanan. Semua repot. Kalau logika keimanan itu kan cobaan-cobaan terus kan. Cobaan-cobaan terus. Maka Allah katakan wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba lihat nilai dari sebuah keimanan melahirkan ujian-ujian. Orang yang sabar menghadapi ujian itulah orang yang sukses. Makanya dikatakan Allah ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 3 balasan sekaligus bagi orang yang sabar dalam menghadapi ujian-ujian keimanan. Pertama ulaika alaihim salawat, Allah ampunkan dosa, Allah berikan kasih sayangnya, Allah berikan petunjuk hidupnya. Coba lihat. Nah oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kembali kepada iman memang perlu waktu. Pendidikan iman yang benar ini perlu konten, perlu nilai yang benar, perlu waktu yang cukup. 13 tahun lamanya. Lebih lama Rasulullah SAW di Mekah ketimbang di Madinah. Padahal di Madinah, di Mekah itu semuanya susah. Mau makan susah, mau bisnis susah, semua susah. Sahabat sedikit, ratusan cuma yang mau beriman pada Rasulullah SAW. Tapi beginilah sunnatullah dalam kehidupan kita kaum muslimin. Pembinaan keimanan itu harus yang utama. Dia ibarat fondasi dari sebuah bangunan. Kalau bangunannya besar, dia perlu raw material yang cukup, yang berkualitas, dan perlu pematangan yang cukup waktunya.
13 tahun itu waktu yang cukup. Ya kalau kita umpamanya anak-anak kita, kalau kita bina mereka dari umur SD katakan ya kan, SD 6 tahun ya kan, SMP SMA 6 tahun, sebenarnya cukup. Itu udah 12 tahun kan, tambah TK setahun katakan. 13 tahun itu cukup pembinaan keimanan sebenarnya. Cuman karena sistem pendidikan kita bobrok, sistem pendidikan kita sekuler, sistem pendidikan kita nasionalis, sistem pendidikan kita sampah, enggak lahir generasi kita yang beriman, malah larut dalam bentuk kekufuran. Boro-boro dia bisa melawan kekufuran, malah mereka yang larut di dalam kekufuran. Ini fakta. Makanya saya katakan seperti tadi bahwa hijrah ini dia tidak berdiri sendiri, Pak. Kalau kita bicara hijrah, mau nggak mau kita harus bicara keimanan, karena dia diapit oleh dua kata, iman dan jihad. Iman dan jihad, di tengahnya baru hijrah. Apa kepentingan hijrah? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa hijrah itu adalah milestone untuk menuju sebuah kemenangan, milestone untuk menuju sebuah eksistensi diri. Umat ini harus eksis, ya, iman itu harus eksis. Nggak boleh iman itu jadi dipecundang terus oleh kekufuran. Ya dulu waktu saya kuliah dulu tahun 80-an pernah baca sebuah buku, Masya Allah, dari Syekh Fathi Yakar rahimahullah, salah seorang ulama besar Ahlussunnah dari Libanon. Dalam bukunya itu beliau katakan sebuah anekdot, ya bunyinya begini kira-kira. Pada suatu hari kebatilan berdebat dengan al-haq, kebenaran. Debat mereka. Kata al-haq kepada kebatilan, wahai kebatilan, Anda itu kan batil. Tapi sekarang Anda merajalela di atas muka bumi. Sekarang kan kebatilan merajalela, Pak. Merajalela betul sekarang, termasuk negeri kita ini. Luar biasa merajalelanya. Di dunia nyata, di dunia maya, semua kebatilan sekarang merajalela, luar biasa. Setelah reformasi ini, luar biasa. Lalu ditanya, Anda kan batil, kenapa Anda dengan mudah leluasa merajalela di atas muka bumi ini, sedangkan saya kan al-haq? Lalu dijawab oleh kebatilan, lagian Anda ngumpat sih balik pohon katanya, ngumpat di balik pohon. Artinya apa? Kita pembawa bendera al-haq itu harus muncul, nggak boleh ngumpet. Karena kebenaran itu akan dilihat kalau dia muncul. Maka Allah katakan qul ja'al haq. Baru apa? Wa zahaqal batil. Ketika muncul al-haq baru zahaqal batil. Jadi kita pembawa kebenaran ini nggak boleh malu-malu, nggak boleh takut-takut memunculkan kebenaran itu. Kebenaran apa saja dalam agama kita, kebenaran akidahnya, kebenaran ibadahnya, kebenaran akhlaknya, apalagi akhlaknya. Tiap hari kita bergaul di masyarakat, di toko, tempat kita bekerja, di kantor, di jalan. Cobalah kalau lihat, saya rasa 90% di Jakarta ini, di jalan-jalan ini orang Islam ya Pak ya. Tapi coba lihat akhlak di jalan, ada nggak akhlak di jalan? Motor nyelonong sembarangan, mobil main klason pencet-pencet, lalu jelas di lampu merah di situ dia. Kita bilang udah terbang aja ente, buat mobil terbang nanti kalau mau lewat duluan. Udah menyalip nggak karu-karuan. Coba lihat, semua ingin menang sendiri, aturan dibuat kagak pernah ditaati untuk dilanggar, aturan untuk dilanggar. Mana ada akhlak? Sampah dilemparin dari mobil-mobil mewah, kaleng-kaleng minuman. Coba saya sering lihat itu. Tong sampah kagak diisi, ngerokok di sepanjang jalan, di mana-mana tempat umum, padahal udah ada perdanya, nggak boleh merokok. Ya kan? Coba orang kita lihat, meludah sembarangan. Orang bilang Bandung hebat. Apa Bandung hebat? Saya jalan-jalan kaki di bau-bau kencing semua, maaf ya. Di samping-samping hotel-hotel besar itu tuh bau-bau nggak sedap, sampah numpuk sana sini kan. Nah, ini udah karakter. Apa karakter begini Islam? Enggak. Kenapa Islam jangan diumpetin, dijelaskan. Akhlak Islam tuh begini, kan? Kalau berdagang tuh jujur. Kalau berpolitik tuh santun dan berakhlak mulia, jangan jadi penipu. Jangan ketika perlu rakyat ditipu, setelah ada masalah pura-pura nggak tahu. Seperti kebakaran hutan sekarang, sudah dibakar oleh pengusahanya, dilindungi lagi, tangkap kroco-kroconya. Habis itu pura-pura nggak tahu lagi cara madami kebakaran. Ya Allah, kayak orang kita ini kayak apa sih? Ya kan? Nah ini, kalau begini ceritanya, Islam itu mahjubum bil muslimin.
akan ditutup, akan dimundurkan oleh orang Islam sendiri. Coba kita lihat, toilet aja nggak beres di kita, jarang toilet yang beres di masjid-masjid. Karpet nggak beres, kita sujud bau jempol. Nah, kok hotel kok beres, cleaning service-nya, gedung-gedung kok beres, kenapa nggak tiru sistem itu? Oh tapi biaya dong, orang nggak mau pakai biaya. Saya rasa kalau kita umumkan ke masyarakat, ke jamaah, nih biaya untuk cleaning service. Nih maaf ya, saya sering masuk ke toilet sini ini nggak siram gitu loh. Nah gimana orang kita? Padahal mau datang mau sholat, toilet udah buat canggih-canggih seperti itu, bagus begitu, nggak siram, ya kan? Nah ini kaum muslimin rahimakumullah, Islam kalau kita simpan-simpan, nggak kita munculkan keislamannya, dia nggak akan nampak. Keimanan kalau nggak kita munculkan, ya di tengah-tengah masyarakat, nggak akan nampak. Itulah dakwah para nabi. Para nabi coba lihat, siapa sih nabi yang duduk ongkong-ongkong kaki, ada nggak? Ada nggak nabi yang duduk ongkong-ongkong kaki? Nggak ada. Semua nabi bersabung nyawa hidupnya gara-gara mendakwahkan iman ini. Ya kan? Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun itu satu detik pun nggak merasa aman, nggak merasa aman. Ya, sampai-sampai Allah ungkit-ungkit, Allah ingatkan orang kafir Quraisy itu, wahai kafir Quraisy, kalian itu sudah saya kasih keamanan bertahun-tahun sebelum datang Muhammad. Ingat itu. Kenapa setelah Muhammad datang malah jadi ricuh? Kenapa setelah Muhammad datang bawa dakwah tauhid kalian malah jadi ribut? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-saif. Ini sebuah kebiasaan kaum Quraisy berdagang, musim panas pergi ke Syam, musim dingin pergi ke Yaman, atau musim panas pergi ke Yaman, musim dingin pergi ke Syam. Aman mereka berjalan beribu-ribu kilometer. Siapa yang memberikan aman? Siapa yang memberikan keamanan itu? Allah. Maka Allah katakan falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan yang punya rumah ini, yaitu Allah Ta'ala. Jangan sembah patung-patung yang kalian buat itu. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi kalian makan. Kalian itu orang yang nggak ngerti apa-apa kecuali cuma dagang doang. Teknologi nggak ada, pertanian nggak ada, tapi kok bisa eksis hidup? Dari mana? Allah bangun kecerdasan mereka dalam berdagang. Wa amanahum min khauf. Allah berikan keamanan pada mereka dari ketakutan, dari berbagai macam ketakutan. Coba lihat, ingat ini kata Allah. Sekarang malah Mekah jadi nggak aman setelah Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tauhid la ilaha illallah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kalau iman ini sudah benar, pembinaannya sudah matang, baru tahap hijrah. Hijrah ini akan mengalami suatu perubahan-perubahan. Bahkan dalam satu ayat Allah mengatakan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiratan wasa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, syaratnya di jalan Allah, ya, dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan dan kelapangan hidup. Dan ini berlaku sampai hari ini ayat ini, Pak. Orang-orang Padang majunya di mana dia? Setelah berhijrah ke Jakarta kan? Benar apa ya? Orang-orang Jawa, orang Madura setelah hijrah ke Mekah, orang Madura itu maju-maju, Pak. Karena orang Madura itu terkenal bekerja keras, nggak ada. Saking kerasnya besi pun dikerjain juga. Kalau orang kita nggak kuat, saya terus terang aja saya lihat cara kerja saudara-saudara kita orang Madura, mungkin kita nggak kuat ngumpulin besi. Bahkan kalau ada kapal tenggelam, dibeli mereka dikerat di bawah laut itu. Saya pernah ingin beli kapal salah satu perusahaan asuransi dulu. Tenggelam kapalnya, terus bayar asuransi, saya mau beli. Kalah bersaing sama Madura, Pak. Dia kuat nyelam, saya nggak kuat nyelam kan. Jadi Masya Allah, di mana mereka maju? Hijrah mereka, ya kan? Nah hijrah ini luar biasa, baik hijrah makaniyah maupun hijrah ma'nawiyah atau hijrah nilai, itu akan melahirkan keuntungan-keuntungan. Tapi dengan dua syarat. Ya, kalau kita mau mendapatkan maksimalisasi hijrah ini, baik keuntungan duniawi maupun keuntungan ukhrawi, ada dua syarat. Pertama, hijrah yang didasari keimanan dulu. Bukan hijrah hanya sekadar cari duit, nanti duitnya doang kita dapat. Kita hijrah pindah dari kantor ini ke kantor itu, gajinya doang yang tambah kan?
yang lain nggak nambah. Kita hijrah dari sini, orang Jawa hijrah di sini ke Sumatera, kemana, Kalimantan, sampai punya kebun sawit, sampai kaya di sana. Saya punya kenalan salah seorang teman transmigran di sana tuh kaya raya, miliarder, bangun ruko ratusan unit, ya kan? Padahal ke sana dulu pakai celana pendek, maaf, kira-kira begitu kan? Tapi ini kan dia mau hijrah, Allah buka kan pintu rezeki untuk mereka. Dan ini kaidah berlaku sampai hari kiamat. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragan katsiran sa'ah. Nah, cuman kalau dasari keimanan akan berbeda. Kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita akan mendapatkan nilai agama kita terjaga, duniawi kita juga terjaga. Rezeki kita banyak tapi dapat dari yang halal, tapi rezeki banyak dari yang korupsi, dari yang menipu, apa gunanya kan? Itu hanya akan mendapatkan membuat kita sengsara ya di kemudian hari. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, hijrah itu harus fi sabilillah. Maka Allah katakan apa? Walladzina amanu innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa fi sabilillah. Hijrah kita bukan karena duniawi, tapi karena mempertahankan din kita, agama kita. Karena kita merasa di tempat itu jauh lebih bagus beragamanya kita. Kualitas keimanan kita lebih meningkat. Ketika kita pindah dari satu kantor ke kantor lain, jangan persoalan gaji yang diutamakan, tapi persoalan keimanan kita yang terjaga, ibadah kita yang terjaga. Kalau di kantor sana saya susah sholat, dikasih lembur melulu sampai jam 9 malam, ya jam-jam mau sholat disuruh meeting. Tapi kalau di kantor sini saya bebas sholat, jam-jam sholat tetap bisa on time di masjid sekitarnya, bisa berjamaah. Itu harus dinilai. Di sini kurang korupsi atau nggak ada korupsi, kalau di sana lingkungan kita koruptor melulu. Nah, nilainya harus itu Pak. Itu disebut dengan fi sabilillah. Nah, kasus ini pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah Isya ya? Nanti kita sambung setelah Isya sedikit ya. Ingat ya kasus hijrah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tutup sementara. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kita lanjutkan. Hijrah ini syaratnya ada dua. Pertama, hijrah yang sebelumnya didasari keimanan ya, yang benar. Kemudian yang kedua harus fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, dulu ada kasus zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat hijrah ke Madinah karena ingin mendapatkan seorang wanita yang dia ingin nikahi. Jadi motifnya bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena menikah. Sampai kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW memberikan penjelasan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Semua amal itu diterima kalau ada niatnya, itu satu. Ya. Dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia niat ibadah untuk dapat pujian orang, dia hanya dapat pujian saja, nggak dapat pahala. Dia berinfak agar dibilang orang dia sebagai seorang donatur, ya, seorang dermawan. Dia hanya dapat itu saja dan dia tidak akan diberi Allah pahala. Nah, sampai Rasul mengatakan, kalau seseorang hijrah karena dunia yang dia kejar atau karena ada wanita yang ingin dinikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Nah, oleh karena itu hijrah ini niatnya murni karena Allah Ta'ala. Nggak boleh kita campur-campur. Nah, semua ibadah dalam Islam harus seperti itu. Kalau kita ingin menikah, ya niatnya karena menikah. Jadi tidak boleh dicampur-campur. Kita hijrah, kita pergi hijrah tapi niat utamanya karena menikah, itu tidak akan dapat pahala hijrahnya, hanya akan mendapat pahala nikahnya saja. Nah, begitu juga kalau bisnis, kalau hanya kita ingin membangun sebuah ekonomi, mendapatkan keuntungan duniawi, kita hanya akan dapat keuntungan duniawi, nilai hijrahnya tidak dapat. Nah, oleh karena itu hijrah ini sangat penting. Dia adalah kondisi yang akan merubah situasi dari kesulitan menjadi kemudahan, ya, dari tadinya objek
ancaman yang diterima atau objek mainan atau penindasan dari orang kafir, maka kita akan menjadi orang yang merdeka dan bebas menentukan corak kehidupan kita sesuai dengan komitmen keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bisa lihat bagaimana hijrah Rasulullah SAW dan sahabat ke Madinah melakukan sebuah revolusi yang luar biasa. Ya kalaulah mereka tidak berhijrah, ya kalau teorinya begitu ya, mereka tidak akan pernah beranjak dari orang-orang yang tertindas kepada orang-orang yang bebas, merdeka dan bahkan menguasai dunia. Kapan umat Islam menguasai dunia? Setelah hijrah ke Madinah. Allah berikan pencapaian-pencapaian, kemenangan-kemenangan dalam segala sisi. Bukan hanya perang saja, tapi juga masalah ekonomi, masalah penataan sosial, masalah budaya, akhlak dan sebagainya. Itu umat Islam mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Kalau bahasa sekarang ini menjadi sebuah negara yang berdaulat, yang menentukan semua nasib masyarakatnya, masa depannya ditentukan dari situ. Bahkan dari situlah, dari Madinah itulah Islam tersebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Itu urgensi hijrah luar biasa. Ini kalau hijrahnya hijrah komunitas, hijrah bangsa, ya kan? Bukan hijrah pribadi. Kalau hijrah pribadi, tentu pribadi dia akan mengalami perbaikan-perbaikan, kemajuan-kemajuan. Nah, spirit hijrah inilah yang harus kita miliki. Kenapa? Karena dunia Islam hari ini, umat Islam hari ini benar-benar kondisinya mirip persis seperti umat Islam di Mekah. Punya negeri tapi dikuasai orang lain negerinya. Punya ekonomi, potensi-potensi ekonomi dikuasai orang lain. Sistem dibuat orang lain. Ya, dibuat orang lain. Artinya orang lain itu walaupun dia orang Islam tapi dari sistem luar Islam, ajaran yang tidak Islam. Bukan dari Al-Quran, bukan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sama dengan orang lain berarti yang berkuasa. Coba lihat dunia Islam hari ini persis semua, hampir semua apalagi di Suriah, ya, di Irak itu lebih dahsyat lagi. Mirip seperti umat Islam ketika di Mekah menjadi santapan empuk orang-orang kafir dari kalangan lokal sendiri. Kafir lokal. Jakarta dikuasai kafir lokal sekarang kan? Benar kan? Ini akibat apa? Spirit hijrah, kita tidak punya spirit hijrah. Karena spirit hijrah ada, terjadi perubahan itu pasti. Tidak harus kita hijrah makaniah untuk mencapai sebuah kemajuan. Ya, bisa saja dengan hijrah maknawiyah, hijrah kondisi. Dari tadi kita tidak bisa baca tulis, jadi bisa baca tulis. Dari tadi kita nggak bisa baca Quran, jadi bisa baca Quran. Dari tadi nggak rajin baca Quran, jadi rajin baca Quran. Tadi tidak mengerti tadabbur itu apa, jadi mengerti tadabbur. Ya, tadi tidak rajin sholat berjamaah di masjid, jadi rajin. Itu namanya hijrah-hijrah yang akan membuat kita mengalami kemajuan-kemajuan. Dari tadi yang orientasinya pegawai sekarang jadi pengusaha, itu akan maju. Banyak saya temukan mantan-mantan pegawai itu jadi pengusaha yang maju, itu banyak. Tapi jarang saya temukan pegawai yang maju, kecuali kalau korupsi. Ya kan? Kecuali kalau dia melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini fakta, Allah akan menepati janjinya. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak, ya, dan akan mendapatkan kelapangan hidup. Nah, bagaimana pencapaian-pencapaian ini bisa terjaga dalam sebuah state, dalam sebuah negara? Makanya ada ayat berikutnya, wajahadu, mereka berjihad. Jadi jihad ini untuk memagar seluruh, untuk mengamankan seluruh pencapaian umat Islam yang susah payah, yang dibangun berdarah-darah, ya, meras keringat bertahun-tahun, kayak kasarnya kayak dulu ya, umpamanya kayak orang-orang tua kita berjihad membangun Islam di negeri ini kan nggak mudah, ya kan? Tiba-tiba dijajah oleh penjajah. Nah, bagaimana cara membebaskan negeri mereka yang dijajah penjajah? Mau nggak mau kan jihad kan, solusinya kan? Mana ada negeri Islam dijajah oleh bangsa lain itu bisa bebas dengan diskusi, bebas dengan perjanjian di atas kertas, dari negeri sana pindah negeri sini. Coba lihat Palestina sekarang. Dari tahun 47 sudah berapa ribu kali mereka pertemuan, ratusan kali lagi.
perjanjian-perjanjian yang direkayasa oleh PBB. Mana ada kemerdekaan Palestina? Nggak ada, yang ada semakin sulit. Bandingkan dengan masyarakat Palestina itu luas ya. Tidak hanya Gaza Pak, Gaza itu cuma 2,5% dari Palestina. Nggak sampai malah 2,5%. Ya, Gaza itu kecil sebesar Depok. Penduduknya cuma 1,5 juta sampai 2 juta penduduknya. Coba bandingkan masyarakat kota Gaza bisa bertahan melawan Yahudi. Ya, itu kenapa? Karena jihadnya, bukan karena komprehensi internasionalnya. Bukan karena duduk di atas meja perdamaiannya. Coba kalau mujahidin, Hamas, jihad Islami dan sebagainya meletakkan senjata mereka dan tidak berjihad, mereka udah dicaplok mungkin dalam 1 menit oleh Yahudi. Tapi sampai hari ini dari tahun 96 ya, 96 bahkan dari 87 ya, karena Desember 87 itu pertama kali Intifadah yang digerakkan oleh Syekh Ahmad Yasin rahimahullah itu tahun Desember 87. Coba sampai hari ini nggak bisa mereka kuasai Gaza itu. Cobalah cari di YouTube pasukan-pasukan Katak Hamas itu udah secanggih ya, secara latihan itu secanggih Israel itu. Bagaimana bisa ngalahkan? Mujahidin Hamas, mujahidin lain itu berjihad fisabilillah. Ya, sedangkan Yahudi berjihad fisabili syaitan, sabili dunia. Bagaimana mungkin bisa dikalahkan? Mujahidin berjihad cari mati syahid. Orang-orang Yahudi berperang ingin apa? Ingin apa? Duit, dapat gaji. Makanya lihat kemarin tuh Pampers, mereka pakai Pampers loh. Ya, tentara-tentara Israel tuh kalau disuruh melawan Mujahidin itu pasang Pampers dulu. Berapa ribu yang stres, berapa ratus yang bunuh diri, berapa ribu mereka yang sakit jiwa sekarang pasukan-pasukan Israel itu. Ya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ini 3 hal ini nggak bisa dipisahkan, iman, hijrah dan jihad. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara hijrah memang harus bicara iman dan jihad. Tidak bisa hanya hijrah saja, itu ibarat bicara di awang-awang. Bicara hijrah tanpa iman dan jihad itu bicara di awang-awang. Bicara hijrah tanpa iman, hijrahnya tidak akan produktif, tidak akan mengalami pertumbuhan yang bagus dan kemenangan yang fantastis. Karena iman itu dasar, ya kan? Kemudian bicara iman dan hijrah tanpa jihad, tidak akan lama bertahan pencapaian itu. Akan mudah ditelan oleh massa dan akan mudah disergap oleh musuh-musuh Allah baik dari dalam maupun dari luar. Ini yang terjadi. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa idza tabaya'tum bil 'ina wa taba'tum athnab al baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum a'daakum." Atau dalam hadis lain disebut Allah cabut ketakutan dari musuh kalian. Jadi apabila kalian sibuk berbisnis, bisnisnya dengan riba, tidak dan meninggalkan jihad, maka Allah akan kuasakan kepada kalian bangsa-bangsa lain. Dan dalam hadis lain dikatakan Allah akan cabut ketakutan dari musuh-musuh kalian. Ini seperti hari ini. Sekarang kita tanya Amerika, Rusia, Cina, ya, termasuk Iran, ya, termasuk Saudi, takutnya kepada apa sih? Pada jihad takutnya. Termasuk Indonesia, takut banget sama jihad. Sayang kan, kita orang Islam punya senjata jihad. Kenapa kita takut sama senjata sendiri? Ini kan kebodohan sekali. Ya kan? Ini imannya dipertanyakan. Apakah mereka ini memang boneka-boneka asing di negeri-negeri kita? Sejak dari Indonesia sampai ke Afrika. Yang jelas bahwa jihad itu senjata kita. Enggak jauh-jauh kita lihat. Orang tua kita dulu berhasil membebaskan Indonesia ini dari India, dari Belanda itu kenapa? Karena jihad kan. Ditemukan sekarang fakta-fakta mereka bawa bendera Allahu Akbar, mati syahid begini. Cuman itu semua cepat dihapus oleh kaum sekuler dan nasionalis agar kita kehilangan dari akar-akar perjuangan kita. Siapa yang berjuang dulu? Orang nasionalis, kita tanya di mana mereka dulu ketika berjihad lawan Belanda, lawan Jepang, di mana mereka? Mereka itu dimunculkan orang-orang sekuler itu, sosialis liberal itu untuk
memetik buah perjuangan orang tua kita yang berjihad itu, agar negeri ini tidak tegak syariat Islam. Makanya semua yang bercita-cita menegakkan syariat Islam dihabisi kan, termasuk Masyumi kan. Masyumi dihabisi. Ya, tokoh-tokohnya dipenjarakan, ditangkap dan segala-galanya kesulitan ya sampai hari ini. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita ya menghimbau umat kita, umat Islam, marilah kita sadar bahwa ternyata metode Al-Quran itu luar biasa untuk mewujudkan eksistensi kita dan meraih keuntungan kita dunia akhirat. Tinggalkanlah itu nasionalisme, tinggalkanlah itu liberalisme, itu hanya merugikan kita aja. Kapitalisme, sosialisme, itu virus-virus yang akan merusak tatanan kehidupan kita. Umat kita ini udah panjang umurnya, 13 abad tegak di atas dasar syariah. Negerinya terbentang dari Jakarta sampai Maroko, sampai ke Afrika Selatan sebagian, sampai nyebrang ke Spanyol, sampai ke Asia Selatan, sampai ke Eropa Timur. Itu semua didasari oleh iman, hijrah dan jihad. Tapi ketika iman keropos, ketika hijrah, spirit hijrah tidak punya, ketika jihad ditinggalkan, umat Islam dikuasai sama bangsa lain. Kapan dikuasai? Sejak 1924. Dihancurkan pusat khilafahnya di Istanbul, ya, di Turki, kemudian dipotong-potong, dikat-kat, dijadikan negeri Islam itu kapling-kapling. Ya, Indonesia untuk Belanda, Inggris, Malaysia untuk Inggris, ya, Afrika untuk Prancis, Itali kan, Inggris juga sebagian, Palestina, negeri Syam untuk Inggris, dibagi-bagi di kotak-kotak. Nah, tapi fakta juga menunjukkan Inggris, Prancis kabur dari Aljazair itu kenapa? Karena jihad. 1 juta orang loh syahid Aljazair itu, orang Aljazair ketika perang dengan melawan tahun 60-an, 50-an, 60-an. Rusia hancur, Uni Soviet hancur, itu kenapa? Tahan jihad Mujahidin Afghanistan. Ya kan? Nah, insya Allah Amerika juga akan hancur di tangan-tangan para mujahidin. Jadi jihad ini memang sangat ditakuti. Oleh karena itu dipleset-plesetkanlah artinya. Sampai-sampai ada yang mengatakan, ada hadis yang mengatakan katanya kita pulang dari jihad kecil kepada jihad besar ketika Rasulullah pulang dari perang Badar kan. Dibilang perang Badar jihad kecil, Quran saja bilang jihad besar. Ya, dibilang ternyata itu hadis palsu, hadis dibuat oleh penjajah agar semangat perlawanan umat itu tidak ada. Nah, namun demikian kaum muslimin rahimahullah, hijrah dan jihad ini memang syaratnya harus mutlak fi sabilillah. Bukan karena menguasai wilayah, bukan karena minyak, bukan karena ekonomi, bukan karena dominasi atau menjajah bangsa lain, tidak. Karena kita dengan bangsa lain sama. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia siapa yang paling bertakwa, hatta orang yang berkulit hitam sekalipun, kalau mereka yang paling baik takwanya, mereka yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di surga nanti enggak ada lagi yang kulit hitam, semua putih kulitnya sudah. Putihnya bukan putih dunia, putih akhirat. Ya, ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara bi bali ahadikum. Mata enggak bisa melihat seperti mata dunia, harus mata akhirat baru bisa tahu kayak apa putihnya orang nanti, cantiknya orang, gantengnya orang nanti penghuni surga. Itu matanya juga harus mata surga, enggak bisa mata dunia. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang kita bahas pada malam hari ini dari ayat 72 sampai 75 dari surah Al-Anfal ini adalah bahwa hijrah tidak berdiri sendiri, ya kan? Dia dipagar oleh 2 kata sebelumnya, iman dan jihad. Kemudian hijrah kalau mau berhasil, hijrah adalah proses atau momen melahirkan pencapaian-pencapaian, kemajuan-kemajuan, perbaikan-perbaikan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Tapi dia harus dengan syarat, yaitu syarat iman kepada Allah Ta'ala, iman. Kemudian syaratnya fisabilillah, hijrahnya harus di jalan Allah. Kemudian bagaimana iman yang melahirkan hijrah itu bisa terpelihara dan terjaga dengan baik sehingga tidak diganggu orang kafir baik dari dalam maupun dari luar, agar eksis tegak dalam sebuah negeri dan masyarakat. Mau tidak mau harus berjihad. Ya, kalau ada orang mengatakan tidak perlu berjihad, itu orang tidak tahu Al-Quran, itu tidak tahu Al-Quran, tidak tahu sejarah dan tidak tahu fakta hari ini. Fakta hari ini menunjukkan hanya jihad yang bisa merubah dunia ini. Hanya jihad yang bisa menghancurkan kekuatan kafir, kekuatan siapapun yang menduduki, yang menghancurkan umat Islam. Coba lihat di Afghanistan
Yang menghancurkan Rusia siapa? Yang menghancurkan Amerika. Sekalipun Amerika udah kalah di Afghanistan, udah kalah, ya kan? Yang dulu menghancurkan Belanda di negeri kita siapa? Para mujahidin, orang-orang tua kita. Begitu di Aljazair, di Tunisia. Mungkin bapak nonton film bagaimana Italia menduduki Libya kan? Tontonlah film Umar Mukhtar, cari film Umar Mukhtar. Itu luar biasa, itu dengan jihad. Ya, Filipina Selatan bisa bertahan itu dengan jihad. Thailand Selatan dari dominasi Bangkok, Filipina Selatan dari Filipina itu dengan jihad. Ya, enggak ada. Kalau konflik bersama orang kafir, solusinya cuma jihad, nggak ada yang lain. Nggak ada lain. Dalam Quran nggak pernah kasih solusi lain. Kenapa? Fakta zaman Nabi begitu, zaman sahabat begitu, zaman kita begitu. Apakah orang Amerika, orang kafir, ya, Amerika, Rusia segala macam, Cina takut sama ekonomi kita? Ekonomi dia lebih hebat, teknologi mereka lebih hebat. Tapi kalau iman, walaupun kita cuma pakai sendal jepit, takut mereka. Coba lihat, jenggot aja orang kafir takut kalau orang Islam berjenggot. Memang saya nggak ada jenggot nih, Pancasila 5 doang jenggot nih. Ya kan? Coba, apa bedanya Fidel Castro berjenggot dengan Abu Bakar Ba'asyir berjenggot? Apa bedanya? Fidel Castro kafir, orang nggak takut sama jenggotnya. Abu Bakar Ba'asyir berjenggot, orang takut sama jenggotnya. Karena jenggot itu bisa bawa jihad. Ya kan, Fidel Castro nggak ngerti jihad. Yahudi kan banyak berjenggot. Apalagi tren-tren anak-anak sekarang kan berjenggot, tapi pakai anting, pakai celana pendek, metal. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, jihad inilah akan memelihara, yang akan membela. Sampai-sampai Allah katakan dalam satu ayat, ya, berjihadlah karena jalan Allah hatta la takuna fitnatun, sampai bisa menghentikan kejahatan-kejahatan orang-orang kafir kepada kalian. Sampai-sampai Allah katakan bahwa hijrah ini akan mengikat iman dan jihad itu. Jadi posisi hijrah ini strategis ya. Dia mengembangkan iman dan dia akan mengikat jihad. Karena untuk berjihad itu perlu wala, loyalitas namanya. Maka diwajibkanlah orang-orang berhijrah sebagai bukti dia wala, memberikan loyalitas kepada sesama muslim. Orang-orang kafir juga seperti itu sampai Allah kata ayat 73, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Orang kafir itu saling tolong-menolong, saling memberikan loyalitas sama mereka. Al-kufru millatu wahidah. Orang-orang kafir itu cuma satu agamanya. Terhadap umat Islam mereka bersatu melawan. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan hal yang sama, kata Rasulullah, kalian tidak mau wala, tidak mau berhijrah, tidak mau berjihad, tidak bangun iman, ketahuilah Allah katakan apa? Bumi ini akan penuh dengan kejahatan dan kerusakan yang sangat luar biasa. Kapan bumi ini rusak? Ketika orang kafir merajalela. Kapan bumi ini terbangun dengan baik, aman? Ketika umat Islam yang berkuasa. Nah, tergantung kita sekarang, kaum muslimin rahimakumullah, kita mau berdiri di sebelah mana? Mau berdiri di sebelah orang beriman? Insya Allah itu yang kita inginkan. Kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Tapi kalau kita berdiri sebelah orang kafir, kita akan rugi di dunia dan di akhirat. Dan saya yakin tidak ada di antara kita yang mau rugi dunia dan akhirat. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Oke, baik. Dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menanyakan tadi Ustadz menyatakan ada 2 hijrah, yaitu hijrah tempat dan hijrah nilai. Ya. Mana yang seharusnya kita dahulukan? Apakah kita harus hijrah nilai dulu? Apakah kemudian hijrah tempat? Kalau berkaca dari pengalaman Rasulullah sendiri. Kedua, sejauh mana kemudian kita bisa mengambil posisi bahwa kita itu harus hijrah gitu. Dari keyakinan apa yang kita harus bangun? Apakah sekedar iman? Padahal iman itu hijrah tempat maksudnya. Iya, apakah kalau misalnya didasari dengan iman itu kan Ustadz bisa naik dan turun. Itu pada titik mana kita harus memulai? Terima kasih. Baik. Mana lebih dahulu, apa hijrah tempat atau hijrah nilai kan? Kalau berdasarkan kondisi sekarang,
kita harus hijrah nilai. Ya. Kenapa? Di mana-mana negeri Islam kan, kita ke Mekah negeri Islam, kita ke Pakistan negeri Islam, kita ke Turki negeri Islam, kita ke Afrika negeri Islam. Jadi sama-sama negeri Muslim. Cuman persoalannya nilainya nggak wujud kan? Nilai-nilai Islam itu tidak wujud seperti seharusnya di negeri-negeri Islam. Makanya yang utama itu sekarang hijrah nilai itu. Ya. Berarti apa? Belajar Islam yang utama sekarang. Karena Islam itu ilmu, tidak bisa dengan perasaan. Ya, ketika kita akan berhijrah ekonomi katakan, kita harus tahu dong sistem ekonomi Islam. Apa sih itu riba? Apa sih itu ekonomi Islam? Kita harus tahu kita. Kok nggak bagaimana orang kita mau hijrah? Tetap aja dia berdagang cari modal dengan bank konvensional. Padahal bank Islam udah ada. Asuransi umpamanya, tetap ada asuransi konvensional. Kenapa dia nggak mau masuk ke asuransi syariah dengan alasan? Nggak ada alasan. Hijrah tuh nggak pakai alasan. Alasannya hanya satu, tidak beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan bisa hijrah. Orang beriman pasti mau hijrah. Alasan cuma itu aja. Nah oleh karena itu hijrah nilai ini penting. Apalagi hijrah dari nilai-nilai khurafat kepada nilai tauhid, itu penting ya kan. Sangat urgen kan. Sudah perlu kita evaluasi iman kita. Sudahkah iman kita bersih dari nilai khurafat, syirik dan sebagainya, paham-paham yang sesat. Ya. Apa hakikat iman, apa rukun iman, apa saja yang membatalkan keimanan, itu memang harus kita pelajari sehingga kita bisa secara otomatis hijrah ke nilai-nilai keimanan yang benar. Kemudian apa konsekuensi keimanan? Kalau kita menghadapi cobaan karena kita beriman, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Itu kan ilmu kan. Tanpa ilmu nggak bisa hijrah. Kesasar kita. Hatta hijrah tempat pun. Kita mau ke Bandung, hijrah ke Bandung. Jalannya nggak tahu. Ambil tol itu jadinya Cipali apa? Ya kan? Bukan Cipularang diambil, malah sampai ke Cirebon. Karena nggak tahu. Ya, makanya perlu ilmu. Nah kemudian apa yang mendasari iman kita? Ya, iman yang saya maksud itu bukan iman perasaan, iman ilmu ya. Artinya didasari semuanya oleh iya atau tidaknya karena Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan iman itu. Saya pindah dari kantor ini karena di sini banyak maksiat. Di sini saya susah ibadah, pindah ke kantor ini. Itu lillahi ta'ala karena mengejar ibadah. Bukan karena gajinya lebih besar. Kalau karena gaji lebih besar itu belum iman dasarnya. Boleh enggak? Ya boleh aja, enggak ada yang larang. Cuma dapat gaji doang kan, ibadahnya tetap susah. Nah jadi memang nilai-nilai yang kita pakai jadi standar itu nilai iman. Termasuk hijrah makaniyah harus iman standarnya. Katakanlah nanti satu saat di negeri Syam berdiri sebuah pemerintahan Islam yang eksis. Amerika sudah keok, Rusia sudah keok, Cina sudah keok, apalagi Iran keok, umpamanya gitu ya. Boleh kita hijrah ke sana. Kalau kita lihat di sana lebih baik dari sini agama kita. Tapi kalau tidak baik, tidak perlu kita ke sana. Jadi standarnya tetap agama, din yang menjadi standar. Itu disebut dengan iman. Nah itu tidak bisa dirasa-rasa. Standarnya jelas, yaitu ajaran Islam itu sendiri. Jadi tidak bisa persepsi-persepsi kita masing-masing. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti tadi kan. Ada kasus orang hijrah karena menikah, ya dapat nikah doang, dapat pahala hijrah dia nggak dapat. Karena pahala hijrah itu besar. Contohnya, kalau orang pergi berhijrah satu tempat, lalu dia mati di tengah jalan, ya, fayuqtal mati dia, fayamut au yuqtal, mati atau dibunuh, faqad waqa'a ajruhu Allah, dia dijamin masuk surga. Coba lihat. Orang yang berhijrah dari satu tempat tertindas, pergi dia ke tempat yang di sana umat Islam sudah eksis, mati di tengah jalan atau dibunuh orang, dia dijamin masuk surga. Itu pahalanya kan besar. Bayangkan kalau niat hanya sekedar mengejar seorang wanita, kalau niatnya hanya sekedar satu transaksi bisnis kan berapa miliar sih? Transaksi bisnisnya berapa triliun sih bandingkan dengan surga, nggak ada apa-apanya. Nah makanya gambaran-gambaran ini harus jelas di kepala kita sehingga kita bisa menentukan sikap kapan bagaimana penilaiannya jelas didasari ilmu. Wallahu taala alam. Dari bapak-bapaknya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
saya ingin menanyakan mengenai niat tadi. Ya. Kan misalnya kita hijrah, tapi startnya itu emang dari niatnya katakanlah ya tadi wanita. Tapi kan sebenarnya dalam perjalanannya itu kita sadar bahwa oh ini nggak benar, atau wanita nanti kita bertemu dengan wanita itu pada akhirnya kan akan membawa kita ke sesuatu yang baik, yang pada akhirnya kepada Allah juga gitu. Nah itu maksudnya niat itu apakah harus kita ucapkan dahulu apa seperti apa Ustadz? Baik. Terima kasih. Jadi niat itu harus di masing-masing ibadah itu. Tadi sudah jelaskan kan, bukan berarti si sahabat yang berhijrah menikahi wanita itu tadi salah, tidak. Tapi dia tidak dapat kesusahan, pahala kesusahan berhijrah itu dia nggak dapat. Ya karena dia salah alamat. Hijrah niatnya harus hijrah, nikah harusnya nikah. Kalau kita nikah doang nggak dapat hijrah, kalau kita hijrah insya Allah nikah juga dapat. Apa susahnya kan? Jadi ini setting niat aja persoalan ini, manajemen niat ini persoalan deh. Ya kan? Makanya rangkuman niat kita itu dirangkum oleh ayat ini, inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi rangkuman itu induknya itu rabbil alamin, Allah Ta'ala lillahi rabbil alamin itu. Nah makanya sayang kan, ini Rasulullah ingin menggambarkan pahala hijrah itu kan besar seperti yang saya katakan tadi. Jaminannya adalah surga kan. Sayang kalau hanya sekedar ngambil wanita. Emang di surga nggak ada wanita nanti. Apalagi kalau mati syahid. Bidadari aja 70 orang dapat nanti kalau mati syahid. Jadi hitung-hitungannya harus benar gitu loh. Kalau nggak kita rugi. Allah ngajarin kita hitung-hitungannya yang benar. Bagaimana caranya? Starting dari niat. Kayak saya udah katakan tadi. Pindah kerja, contoh yang sederhana kan. Kalau niat hanya sekedar cari gaji, emang nggak boleh cari gaji lebih? Boleh. Cuma itu doang dapatnya. Nanti kita diperbudak lagi oleh gaji. Kemarin aja gaji cuma 5 juta udah ninggalin sholat asar. Apalagi gaji 10 juta sekarang. Udah bisa ninggalin asar maghrib itu. Nggak enak ya kan? Nggak enak sama atasan, nggak enak sama kantor. Pasti begitu. Allah taruh di mana? Nggak enak. Nah, ini artinya apa? Niat ini perlu benar dan perlu tepat sasaran. Sehingga para ulama kita mengatakan niat itu harus satu-satu. Nikah niatnya nikah, ya kan? Kerja niatnya kerja, hijrah niatnya hijrah, jihad niatnya jihad. Orang-orang mujahidin pergi ke Palestina, pergi ke Suriah sekarang, pergi ke Irak. Dari seluruh dunia itu sekarang, apalagi dengan Rusia masuk, ini akan tumpah ruah itu. Itu kalau mereka niatnya salah aja. Contohnya apa? Ingin dapat ghanimah lah contohnya ya, dapat barang rampasan. Ya, atau mungkin dapat tawanan lah. Ya kan? Sudah selesai. Mereka kalau mati tidak akan dapat jaminan surga. Apakah enggak boleh ghanimah? Halal kan ghanimah itu halal kan? Rampasan itu halal kan? Atau rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillah. Sampai satu surat dinamakan surat harta rampasan. Apa enggak boleh? Boleh harta rampasan, tapi jangan itu niatnya dong. Ada niat yang lebih besar, cari doa Allah Ta'ala. Dapat enggak dapat harta rampasan kita akan berjihad. Ya kan? Begitu juga kerja. Gede nggak gede gaji kita, yang penting ibadah kita terjaga, Islam kita terjaga di situ, tidak terongrong, kita bebas, gitu. Nah kalau mau bebas lagi nggak usah kerja, itu lebih bagus lagi, bisnis ya. Nah, selesai dah urusan itu, nggak akan diperintah-perintah orang lagi. Waktu zuhur asar kita tinggal lihat jam sendiri kan, wah dia udah mau masuk zuhur nih, masjidnya di mana nih, pergi kita ke sono, nggak ada yang ganggu-ganggu kita kan. Jadi memang hijrah itu membawa merdeka memang. Kalau nggak mau hijrah ya susah merdeka. Wallahu ta'ala alam. Mungkin satu pertanyaan terakhir, ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. Alhamdulillah kita cukupkan pengajian malam ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan Ustadz Fathuddin. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.